Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, di malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini buat kasih setia Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di malam ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, umat-umat-Mu, jemaat Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin diarahkan di dalam jalan Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus tetap ada di dalam kebenaran, kami semakin bertumbuh dan bahkan kehidupan kami menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, di malam hari ini mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7, demikianlah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Dikatakan pada ayatnya yang ketiga, kalau kita bisa melihat di sana, berkata bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, yang karena rahmat-Nya yang melimpah di dalam kehidupan kita, yang telah melahirkan kita kembali, artinya kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, kepada atau tujuannya untuk hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan ini yaitu hidup yang kekal, jemaat Tuhan. Ini berbicara tentang hidup yang kekal. Pengharapan akan hidup yang kekal ini yang menggerakkan hidup kita untuk tetap sabar, untuk tetap tabah dan bertahan sampai akhir. Di ayat 5 kita bisa lihat, kita baca pada ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di sini kita bisa, jemaat Tuhan, berpikir, kita bisa merenungkan bahwa pemeliharaan Allah ini bukan hanya soal makan dan minum saja. Pemeliharaan Allah ini bukan hanya menyangkut hal-hal jasmani, tetapi kita harus melihat lebih jauh daripada itu semua. Kata pelihara, dipelihara dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima dalam bahasa aslinya mengandung arti dilindungi.
dilindungi dari semua kekuasaan kejahatan yang menghancurkan kehidupan kita di dalam Kristus. Artinya kita dijaga, kita dilindungi. Kata pelihara dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Kalau kita bisa melihat jemaat Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Saya bacakan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kita sampai di ayat yang ke-12 dulu jemaat Tuhan. Di sana diberi judul bahwa dalam Yohanes 17 ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus untuk murid-muridnya ini merupakan doa Yesus bagi murid-muridnya agar Allah memelihara mereka. Kenapa? Karena Yesus tahu apa yang terjadi di dalam dunia ini. Karena Yesus tahu keadaan dunia ini jemaat Tuhan. Penuh dengan begitu banyak kejahatan, sehingga dia berdoa bahwa aku akan kembali kepadamu. Tetapi mereka masih di dalam dunia. Peliharalah mereka di dalam namamu. Artinya apa? Memelihara mereka, yaitu Allah melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi jemaat Tuhan, jangan sampai kita terlalu sempit memikirkan bahwa pemeliharaan Allah hanya soal makan dan minum saja. Pemeliharaan Allah bukan hanya itu saja jemaat Tuhan. Itu terlalu kecil untuk bisa Allah lakukan. Tetapi yang harus kita ketahui bersama bahwa pemeliharaan Allah adalah memimpin kita ke jalan yang benar, memampukan kita menghadapi proses-proses kehidupan. Kita dipelihara di dalam panggilannya jemaat Tuhan. Pemeliharaannya itu memampukan kita. Pemeliharaannya itu memampukan kita. Oleh sebab itu hiduplah taat jemaat Tuhan. Dia bukan hanya datang menyelamatkan, dia bukan hanya menebus dosa kita manusia, tetapi dia juga Allah yang memelihara. Dia juga Allah yang memelihara. Dalam ayat yang ke-6 dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Pada saat Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan ini, sesungguhnya saat itu jemaat Tuhan, banyak dari para pembaca surat ini yaitu umat Tuhan yang oleh karena percaya kepada Kristus, mereka sedang mengalami penderitaan, mereka sedang mengalami penganiayaan yang hebat dari orang-orang yang tidak percaya. Rasul Petrus menuliskan surat ini untuk penganiayaan yang hebat dari orang-orang yang tidak percaya jemaat Tuhan. Rasul Petrus menuliskan surat ini untuk menghibur dan menguatkan mereka atas setiap apa yang mereka hadapi. Dikatakan dalam ayat ini bahwa bergembiralah akan hal itu. Apa yang harus menjadi kegembiraan mereka ketika mereka menghadapi pencobaan? Yang pertama, sadarlah ketika kita menghadapi pencobaan, ada Allah yang memelihara. Artinya apa? Pemeliharaan Allah sekali lagi bukan soal hal jasmani saja, makan dan minum, tetapi pemeliharaan Allah memampukan kita untuk melewati setiap pencobaan-pencobaan yang ada.
Dan jemaat Tuhan, kata berbahagia di dalam ayat yang ke-6 ini, yaitu di mana kita orang-orang percaya akan mendapat bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Bagian yang telah disediakan Allah bagi kita. Dan selama kita menantikan bagian yang telah Allah sediakan bagi kita di surga dan keselamatan yang akan dinyatakannya pada zaman akhir, di dalam penantian kita itu bukanlah suatu proses yang mudah jemaat Tuhan, bukanlah suatu proses yang pendek, tetapi memiliki proses yang panjang. Ada begitu banyak pencobaan, ada begitu banyak hal yang harus kita alami yang mudah membuat iman kita goyah. Karena apa? Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Seperti doa Yesus, mereka masih ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu peliharalah mereka dalam namamu. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini, makanya kita tidak lepas dari yang namanya pencobaan, kesulitan. Oleh sebab itu kenapa dikatakan berbahagia? Karena ingat, meskipun kita dicobai, kita akan mendapatkan suatu bagian yang telah Allah sediakan di dalam kehidupan kita nanti jemaat Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah memelihara kehidupan mereka. Dan mengapa ada pencobaan, mengapa kita harus mengalami hal-hal tersebut pada ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Maksud dari setiap pencobaan yang kita alami itu adalah untuk memurnikan iman. Itu adalah untuk menguji iman kita, seberapa murni iman kita di hadapan Allah. Apabila telah teruji sampai pada akhir kehidupan kita jemaat Tuhan, maka kita layak menerima bagian yang Allah sediakan bagi kita. Jadi di dalam pemeliharaan Allah itu bukan tidak adanya persoalan. Di dalam pemeliharaan Allah itu bukan tidak adanya pencobaan, bukan tidak adanya kesulitan. Tetapi di dalam pemeliharaan Allah, Dia memberi kita kekuatan di dalam kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup. Dan perlindungannya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita dipelihara oleh Allah sampai kita menantikan janji Bapa itu, kehidupan yang kekal itu. Banyak godaan, banyak musuh-musuh dan kelemahan-kelemahan kita. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mungkin mampu jemaat Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri kita akan mungkin mampu. Tetapi hanya dengan mengandalkan Dia Allah yang Maha Kuasa yang dapat memelihara kehidupan kita. Indahnya pemeliharaan Tuhan itu adalah di mana kita merasakan pimpinannya bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Indahnya pemeliharaan Tuhan itu adalah di mana kita merasakan pimpinannya bahkan di tengah kesulitan sekalipun jemaat Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Sekalipun kita diuji dengan berbagai-bagai pencobaan, jangan lemah, jangan merasa tidak bisa, tidak mampu. Ingat, ada Allah yang memelihara. Di dalam pemeliharaan itu ada kekuatan Allah jemaat Tuhan. Oleh sebab itu kita juga perlu memelihara kehidupan kita. Mengapa perlu? Kita juga perlu memelihara kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga perlu memelihara kehidupan kita agar kehidupan kita ini memuliakan Dia dengan melakukan kehendak-Nya. Jemaat Tuhan, kalau kita merenungkan kehidupan kita, ada begitu banyak hal yang harus kita alami. Ada begitu banyak proses yang harus kita lalui jemaat Tuhan. Dan bahkan proses itu seakan-akan membuat kita lemah, membuat kita tidak kuat lagi. Tetapi ingat, kalau kita masih bisa bertahan sampai saat ini jemaat Tuhan, itu semata-mata hanya karena pemeliharaan Allah. Oleh sebab itu bersyukurlah, bersukacitalah di dalam Tuhan, sebab
pencobaan-pencobaan, persoalan-persoalan yang kita alami. Kalau kita bertahan di dalam iman kita kepada Allah, kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Dan ingat, Allah tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Dia selalu memelihara, memampukan kita untuk melewati itu semua. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini buat kebenaran firman-Mu. Biarlah meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan beri kami pengertian, beri kami hikmat untuk bisa memahami firman Tuhan. Berikan kami hati yang percaya akan kebenaran firman-Mu. Dan berikan kami kekuatan untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, apapun setiap persoalan hidup yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya bahwa Engkau Allah memelihara kehidupan kami, Engkau memampukan kami untuk bisa melewati itu semua. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, jaga setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka Tuhan memberkati, dan bila mereka semakin setia kepada Tuhan. Juga hamba-Mu di tempat ini, Bapak Gembala yang ada Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, memberi kekuatan, memberi kemampuan dan urapan Tuhan ada atas kehidupan hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.